Halo, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua. Ketemu lagi bersama Abi. Gimana kabarnya? Terakhir kita ketemu, semoga masih baik-baik saja ya semuanya. Oh iya, kalau di antara Bapak, Ibu, Mas, Mbak ada yang sudah bekerja, tetap ingat jaga jarak, pakai masker, bawa hand sanitizer untuk meminimalisir kemungkinan kita semua terkena penyakit COVID-19 ini. Nah, di pertemuan kali ini, Abi ingin menjelaskan sedikit tentang fair trade. Nah, sebelumnya ada pertanyaan dulu nih. Dari kedua gambar ini, apa aja sih kira-kira perbedaan yang paling mencolok, yang paling bisa dilihat antara gambar di kiri dan gambar di kanan? Dua-duanya bekerja sepertinya sebagai penjahit ya, tapi dua-duanya juga bekerja dalam kondisi yang berbeda. Nah, kondisinya apa-apa aja nih yang berbeda? Nah, mungkin dari gambar pertama dulu bisa kita lihat pertama-tama ada penerangan yang cukup baik di tempat kerjanya. Lalu antara jarak kerja itu juga ada jarak yang cukup luas sehingga kemudian mereka bisa bekerja dengan leluasa juga. Lalu juga nggak ada banyak mesin di antara orang-orang pekerjanya. Sehingga kemudian juga lebih diutamakan keamanan bekerjanya. Bisa dilihat walaupun mereka nggak menggunakan peralatan khusus, tapi setidaknya mereka menggunakan pakaian lah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu mungkin hal yang kelewatan bahwa yang bekerja dalam gambar ini adalah orang dewasa, orang yang memang sudah waktunya untuk bekerja. Nah, sedangkan kalau kita lihat di gambar kedua, ada begitu banyak mesin di antara pekerja bisa kita lihat berderet mesin begitu banyak. Lalu juga keamanannya tidak diperhatikan. Pakai baju aja enggak. Tentu bisa ya kalau misalkan ada sesuatu yang tidak diinginkan, mesinnya misalkan bermasalah, tentunya akan sangat berbahaya kalau jika terkena kulit langsung. Yang lebih penting lagi sebenarnya adalah ini adalah anak kecil yang bekerja. Uh, Seseorang yang sebenarnya belum waktunya untuk bekerja, masih harus bermain dengan teman-temannya, masih harus belajar di sekolah dan menikmati masa kecilnya. Nah, sebenarnya dua gambar tadi itu menjadi contoh sederhana mengenai perbandingan fair trade itu sendiri. Fair trade adalah istilah dari bahasa Inggris. Fair adalah artinya adil atau sesuai, dan trade artinya itu perdagangan atau usaha. Maka fair trade secara sederhana bisa diartikan sebagai usaha atau perdagangan yang adil. Nah, adil di sini adalah hak-hak pekerja yang harus dipenuhi. Nah, apa sih maksudnya hak-hak pekerja itu? Nah, produk-produk yang dibuat secara fair trade, secara adil, adalah produk-produk yang dibuat dengan ramah lingkungan. Artinya adil terhadap lingkungan, dia tidak mencemari lingkungan. Lalu, pekerjanya juga diberi upah yang layak. Apakah pekerjanya diberi upah yang cukup untuk hidup sehari-hari atau tidak? Nah, lalu juga apakah ada eksploitasi atau pemerasan dalam proses produksi itu? Kalau kita kembali lagi ke gambar kedua yang ada anak kecil itu, kita harus lihat lagi apakah anak itu dipaksa untuk bekerja, lalu juga apakah dia dipaksa bekerja dalam kondisi seperti itu, kondisi dia sampai harus nggak pakai baju, mungkin mungkin terlalu panas, mungkin tidak disediakan pendingin ruangan misalkan, atau juga mungkin dia dipaksa bekerja di tempat yang begitu banyak mesin seperti itu tanpa diberi uh, baju pengaman atau alat-alat khusus lainnya. Nah, ini kemudian menunjukkan bahwa oh mungkin ada pemaksaan di situ. Mungkin si anak itu bisa jadi dipaksa untuk bekerja di situ. Oh kalau nggak nanti dipecat. Nah, terus sebenarnya apa sih untungnya dari keberadaan fair trade itu sendiri? Pertama-tama, prinsip fair trade sendiri itu ada karena keinginan dari konsumen. Karena ketika melihat ada begitu banyak produk yang digunakan, oh ternyata tidak dibuat melalui proses yang manusiawi, ternyata ada banyak mungkin pemaksaan atau eksploitasi di sana, mulai banyak konsumen yang kemudian meminta pertanggungjawaban dari produsen. Karena ketika mereka membeli barang, mereka juga ingin jaminan bahwa produk-produk yang mereka beli itu dibuat, diproses secara manusiawi. Nah, kalau untungnya buat produsen sendiri,
biasanya orang-orang, konsumen-konsumen yang sadar akan hal ini, mau juga untuk membayar lebih. Karena tadi, mereka tidak hanya membayar untuk produknya, tapi lebih dari itu, mereka juga membayar jaminan bahwa produk mereka itu memang dibuat secara manusiawi, dibuat secara fair trade. Nah, ada contoh yang menarik sebenarnya, tapi sebelumnya saya meminta maaf, mungkin contoh ini agak kurang mengenakan, uh, yaitu ada gerakan boykot Aice, di mana seperti yang sudah kita ketahui, Aice adalah produsen es krim yang harganya cenderung murah, di angka 4.000 sampai 5.000, yang disukai banyak orang, tapi ternyata dalam proses produksi salah satu pabrik Aice mempekerjakan para buruh tanpa upah yang cukup, dan bahkan dalam beberapa kesempatan memaksa mereka kerja lembur tanpa ada tambahan gaji. Lalu juga dalam beberapa kasus memaksa buruh-buruh yang sedang hamil untuk tetap bekerja hingga lembur, hingga berujung pada beberapa buruh tersebut mengalami keguguran. Nah, kasus ini kemudian disadari oleh konsumen dan juga oleh buruhnya sendiri, yang kemudian menggalakkan gerakan boykot Aice. Nah, ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang sebenarnya udah tidak terlalu peduli, oh walaupun harganya murah, tapi kalau memang untuk mencapai harga murah tersebut sampai ada buruh yang keguguran, apakah harga murah itu jadi bisa dimaafkan? Beberapa orang menganggap mending saya membayar lebih mahal daripada ada buruh yang harus dipekerjakan dengan kondisi yang tidak layak sampai mengalami kecelakaan kerja. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk dari penerapan fair trade yang dilakukan. Nah, ini adalah satu data yang diberikan dari salah satu produsen sepatu di Indonesia. Dia menjelaskan bagaimana salah satu produknya, sepasang sepatu itu diberikan harga 405.000. Nah, dia menjelaskan dari 405.000 itu berapa yang dialokasikan untuk harga bahannya, harga materialnya, lalu berapa yang diberikan untuk upah atau gaji pekerjanya, berapa harga untuk kemasan seperti kardus dan lain-lain, lalu ada harga berapa sih riset kreativitas untuk menemukan desain sepatu itu, lalu juga biaya-biaya operasional mungkin seperti listrik dan AC dan lain-lain, dan juga mempertimbangkan profit di situ yang kemudian mendapatkan harga Rp405.000. Nah, dengan pemberian label seperti ini, konsumen bisa lebih mempertimbangkan, oh, dengan harga 405.000 itu, apakah upah pekerja yang diberikan itu sesuai atau tidak. Nah, dengan demikian, para konsumen juga bisa menilai sendiri, oh, apakah produk ini memberikan uang yang cukup bagi para pekerjanya, atau jangan-jangan keuntungan dari produk yang akan dia beli ini cuma ada di distributornya atau di bosnya, tapi ternyata pekerjanya nggak diberi upah yang cukup. Nah, data seperti ini memberikan pertanggungjawaban lebih bagi para produsen yang kemudian bisa dilihat langsung oleh para konsumen. Demikian untuk video kali ini. Untuk video kelas aircraft selanjutnya, Abi akan lebih banyak membahas tentang bagaimana sih penerapan prinsip-prinsip fair trade oleh merek-merek di luar sana. Lalu gimana cara mereka untuk mencari pasar orang-orang yang memang mau membayar lebih untuk mendapatkan produk yang fair trade. Segitu dulu dari Abi. Terima kasih.